kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sifa Salsabila dengan NIM terakhir 1110. Saya Eva Yunia Fitrianti dengan NIM belakang 1027. Saya Deta Restiva Putri dengan NIM belakang 1078. Saya Gusti Alia Dewanti dengan NIM belakang 1066. Saya Davina Ramabiandari dengan NIM belakang 1012. A few moments later. Banyak yang bilang putusan MK itu plot twist. Cari tahu yuk. Jadi beberapa minggu yang lalu, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah Konstitusi malah mengumumkan perubahan penting, yakni mengenai syarat minimal usia calon kepala daerah, yaitu dihitung sejak melakukan pendaftaran, bukan sejak dilantik. Gak cuma itu, Mahkamah Konstitusi juga batalin ketentuan ambang batas pencalonan dari partai politik yang sebelumnya diatur di pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada yang atur ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai dan gabungan partai. MK juga menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang mengatur tentang ambang batas minimal pencalonan kepala daerah sebesar 20% kursi DPRD ataupun 25% suara sah hasil pemilu gak berlaku. Nah, ambang batas baru ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih di setiap provinsi ataupun kota dan kabupaten. Bersamaan dengan hal tersebut, ada salah satu peserta calon pilkada yang diajukan oleh salah satu parpol. Ternyata perubahan yang dilakukan DPR tersebut terindikasi menguntungkan dan memihak salah satu paslon. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan tentang batas usia 30 tahun saat pendaftaran. Yang perlu kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat malah menganulir putusan tersebut. DPR melakukan perubahan putusan nomor 70/PUU strip 22/2024 yang mengatur tentang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. DPR melakukan perubahan putusan MK yang mengatur tentang batas usia calon kepala daerah dari umur 30 saat pendaftaran menjadi 30 saat pelantikan. Dan yang lebih ironisnya lagi, putusan tersebut hanya dibuat dalam waktu semalam. Dibuat dalam waktu semalam. Emang boleh? Dengan adanya kasus tersebut, tim narasi dari Najwa Shihab membuat postingan di sosial media loh, bikin geger. Hah? Emang postingan apa sih? Mau tahu? Yuk kita lihat. Peringatan darurat. Darurat. Oh, ternyata postingan tersebut berisi tentang kontroversi seputar putusan MK dan revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR. Isu tersebut saat ini tengah hangat dibicarakan dalam dunia politik. Selain itu, perubahan syarat bagi parpol untuk berpartisipasi dalam pemilu dianggap bisa memberikan dampak negatif terhadap integritas demokrasi. Iya, karena banyak yang merasa perubahan ini akan mempengaruhi keadilan dalam pemilihan. Hal ini membuat keresahan dalam masyarakat bahwa langkah ini membuat ketidakpastian dan juga masalah di masa mendatang. Sejumlah elemen mahasiswa juga aktif mengadakan demonstrasi sebagai bentuk tuntutan agar revisi Undang-Undang Pilkada yang telah dibatalkan. Mereka menyuarakan pendapat dan keberatan terhadap perubahan tersebut.
berharap suara mereka agar didengar oleh pihak berwenang. Aksi ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk memperjuangkan keadilan dan dalam proses pemilihan. Setelah kejadian itu, perubahan yang dilakukan oleh DPR dibatalkan dan pada pemilu ini tetap mengikuti putusan MK yang lama. UU Pilkada menetapkan bahwa calon gubernur harus berusia 30 tahun, sedangkan calon bupati atau wali kota minimal berusia 25 tahun. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki cukup pengalaman dan kedewasaan untuk menjalankan tugasnya. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PPU 1011/2024 menegaskan bahwa batas usia ini berlaku saat calon ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon, bukan saat mereka dilantik. Artinya, jika seorang calon belum mencapai usia yang ditentukan pada saat penetapan oleh KPU, mereka tidak dapat maju dalam pemilihan. Di sisi lain, Balik DPR memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa usia minimum harus dihitung saat calon resmi dilantik. Dalam penyusunan kebijakan ini, mereka merujuk pada keputusan Mahkamah Agung yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menciptakan keraguan dan ketidakpastian hukum karena ada dua interpretasi yang berbeda mengenai kapan batas usia tersebut harus diterapkan. Ketidakpastian ini membuat dampak pada proses pemilihan mendatang. Para pemangku kepentingan seperti partai politik dan calon pemimpin perlu memahami perbedaan ini untuk menghindari masalah di kemudian hari. Ini juga penting untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan aturan. Sebagai hasilnya, perlu ada upaya untuk menyelaraskan pandangan dan kebijakan agar tidak terjadi kegaduhan atau kebingungan di dalam lapangan. DPR selanjutnya patuh pada keputusan MK dan menjadi contoh yang baik dalam menjalankan tugasnya. Hendaknya DPR lebih mendengarkan suara rakyat dan menjaga hubungan baik antar lembaga. Yang dikhawatirkan nanti tindakan DPR seperti ini bisa menimbulkan masalah serius menjelang Pilkada 2024 dan memicu reaksi negatif dari masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas. Harapannya DPR dan pemerintah tidak menganggap remeh arus penolakan dari masyarakat, akademisi, dan mahasiswa yang menyuarakan pendapat mereka. Penting untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan bertindak bijak agar situasi tidak rumit. Harapannya, DPR dan pemerintah tidak menganggap remeh arus penolakan dari masyarakat, akademisi, dan mahasiswa yang menyuarakan pendapat mereka. Penting untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan bertindak bijak agar situasi tidak semakin rumit. Demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok 2 yang berjudul Upaya perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semoga bermanfaat. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.